Ya, kita bergabung dengan Nadine Utomo yang saat ini sudah berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Nadine, mungkin bisa Anda gambarkan atau ceritakan bagaimana kira-kira alur jalannya persidangan besok dan bagaimana kondisi di MK untuk hari ini? Ya Wahyu, tadi Mahkamah Konstitusi melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan bahwa MK siap untuk menggelar sidang pendahuluan yang digelar pada Jumat 14 Juni besok. Kemudian kita lihat sesungguhnya apa agenda untuk besok. Ini adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan yang akan disampaikan oleh pihak pemohon. Pihak pemohon ini adalah paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno. Meskipun tadi MK menyatakan bahwa sejauh ini 02 ataupun dari Prabowo dan juga Sandi sudah melimpahkan wewenangnya kepada kuasa hukum. Kemudian kita lihat bahwa pada besok itu ada siapa saja yang nantinya ada dalam persidangan tersebut. Ada 4 setidaknya selain dari 9 orang hakim konstitusi. Yang pertama adalah pihak pemohon, yaitu adalah pasangan calon yang kemudian mendaftarkan gugatannya ataupun sidang mendaftarkan perselisihan hasil pemilu ataupun PHPU adalah Prabowo Sandi. Kemudian yang kedua adalah pihak termohon bahwa ini adalah KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menjadi pihak termohon. Kemudian yang ketiga adalah pihak terkait, yaitu adalah pasangan ataupun peserta pemilu yang berhubungan terkait dengan sengketa yang dilakukan oleh 02. Ini artinya adalah paslon 01, yaitu adalah Joko Widodo serta Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian yang keempat adalah pihak lain, ini adalah di sini yaitu pemberi keterangan yaitu Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu. Kemudian kita lihat nantinya setelah sidang pendahuluan ini setiap pihak kemudian diberikan waktu oleh hakim konstitusi untuk kemudian membacakan keterangan, jawaban ataupun kemudian setelah sidang perdana ini selesai maka akan diberikan kesempatan masing-masing untuk memberikan jawabannya, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli dan juga nanti hakim bersama-sama akan menelaah alat bukti apa saja yang sudah dibawa dan akan diberikan kepada hakim. Kemudian kita lihat bahwa apa saja nantinya yang akan disampaikan oleh 02 ini adalah yang ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan gugatan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan tuntutan. Gugatannya adalah menurut 02 pemilu 2019 ini ada kecurangan TSM yaitu adalah terstruktur, sistematis dan juga masif. Untuk itu kemudian apa tuntutannya? Tuntutannya adalah membatalkan seluruh hasil pemilu baik itu Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota maupun DPD. Kemudian tuntutannya tidak hanya itu, namun juga ada membatalkan paslon 01 yang menjadi paslon yang memiliki suara terbanyak dalam Pilpres 2019 dan kemudian tuntutan yang terakhir adalah menetapkan paslon 02 Prabowo Sandi untuk jadi pemenang dari Pilpres 2019. Kemudian kita juga lihat yang tentunya menarik untuk akan kami dengarkan pada besok hari adalah apakah hakim akan menerima perbaikan permohonan. Kita lihat bahwa sebetulnya jadwal untuk menyertakan ataupun memberikan permohonan sengketa ini ditutup pada 24 Mei dan 02 sudah menyerahkan pada 24 Mei. Namun kemudian pada 10 Juni 02 melalui kuasa hukumnya atau ketua kuasa hukumnya Bambang Wijoyanto ini memberikan perbaikan dengan adanya dalil-dalil yang baru. Artinya ada gugatan yang baru dan juga ada tuntutan yang baru. Namun kita lihat apakah nantinya hakim konstitusi akan menerima atau menolak hasil perbaikan ataupun perbaikan yang sudah diserahkan oleh 02 kepada hakim konstitusi pada 10 dan 11 Juni kemarin. Wahyu. Ya, Nadine, sementara itu bagaimana persiapan dari semua pihak yang akan menjalani persidangan besok? Wahyu, kita lihat bahwa ada 4 setidaknya pihak luar selain dari Mahkamah Konstitusi yang akan mempersiapkan dirinya untuk hadir pada sidang besok, yaitu yang pertama terkait dari pihak dari pemohon itu sendiri ataupun 02. Dari 02 kita lihat bahwa yang pertama kali yaitu adalah berkas yang sudah diberikan, sudah diregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi ataupun BRPK. Dari 02 ini sudah menyertakan 51 alat bukti dan kemudian kita lihat bahwa 02 ini diwakili oleh 8 anggota kuasa hukum yang diketuai oleh Bambang Wijoyanto. Sementara itu kita lihat dari siapa pihak
pihak terkaitnya, yaitu adalah paslon 01. Ini memiliki 33 kuasa hukum yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Dan kami masih menanti apakah nantinya 01 ini hadir hari ini di MK untuk memberikan alat bukti ataupun jawabannya sebagai pihak terkait. Kemudian kita lihat dari KPU dan Bawaslu sendiri kemarin sudah menyerahkan jawaban, keterangan maupun alat bukti kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk dari KPU itu sendiri kita lihat bahwa ada setidaknya 272 box kontainer ini dari 34 provinsi, masing-masing provinsi menyerahkan 8 box kontainer untuk menjadi alat bukti. Salah satunya diantaranya adalah dari berita acara ataupun berita acara dari baik itu rekapitulasi maupun penghitungan suara di TPS. Kemudian kita lihat bahwa dari Bawaslu ini sudah menyerahkan keterangan itu setebal 151 halaman serta juga ada alat bukti sebanyak 134. Dan kemudian satu lagi yang menarik bahwa tadi Jubir MK Fajar Laksono ini menyatakan meskipun 01 dan 02 bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang sudah ditunjuk dan sudah ditetapkan juga oleh MK, namun MK ini berharap bahwa paslon ini diharapkan untuk hadir dalam persidangan sehingga kemudian dari paslon 01, 02 dari Joko Widodo, Prabowo Subianto ini bisa bertemu untuk pertama kalinya setelah pencoblosan yaitu pada 17 April kemarin untuk kemudian diharapkan dapat menyejukkan suasana politik yang ada di negara ini. Kembali ke Anda, Wahyu. Baik, terima kasih atas paparan dari Nadine Utomo yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.